Karena namanya proyek itu kan when we say yes, it mean yes gitu Mas. Jangan sampai ketika kita bisa bilang ya ya ya, waktu pelaksanaan, aduh ini gimana ya, kan pusing juga gitu. Halo, selamat siang Bapak Ibu dan rekan-rekan. Terima kasih sudah hadir kembali dalam acara Protek setelah libur panjang dari Hari Raya Idul Fitri. Dan sekali lagi saya mewakili tim dari Katalog Pro mengucapkan mina aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin, dan selamat bekerja kembali. Dan sekarang saatnya kita akan masuk ke sesi Protek yang ke-136. Dan saya langsung saja menyambut narasumber kita yang sudah hadir. Terima kasih waktunya untuk Pak Lucky Putranto, YAI HDII, dari Prinsipal dari Lopaka Studio, sebuah konsultan yang ada di Yogyakarta. Selamat siang, Pak Lucky. Ya, selamat siang semuanya. Selamat siang Mbak Ziza, Mas Bayu, Mas Prima, dan yang Selamat lainnya. siang Mas Lucky. Ya, ya salam Oke, kenal wah, terima kasih. semuanya. Sama-sama, salam kenal kembali juga Mas Lucky, dan terima kasih waktunya sudah mau berbagi pengalaman dan ceritanya mengenai Lopaka dan juga karyanya yang hari ini yang akan kita bahas, yaitu Forest House di Kalasade. Nah, mungkin boleh diceritakan terlebih dahulu nih mengenai Lopaka Studio ini sebelum kita masuk nanti ngebahas mengenai karyanya. Silakan. Oke, ya terima kasih. Selamat siang semuanya. Mungkin sedikit cerita perkenalan diri dulu. Bagi yang belum kenal, saya Lucky. Dulu saya dari Arsitektur Atmajaya Jogja. Cuman dulu mungkin saya salah satu lulusan arsitek yang kayaknya bakalnya nggak jadi arsitek, Mbak. Pertamanya mikirnya begitu. Sudah lulusnya lama, nilainya pas-pasan, terus sudah pokoknya nggak karu-karuan gitu. Nah, sampai pada akhirnya saya malah memulai awal karir sebagai wartawan. Jadi saya jadi jurnalis di grupnya Kompas Gramedia di majalah Idea dan majalah Renovasi waktu itu. Nah, cuman memang tujuan saya waktu itu mengambil itu memang karena saya ingin meluaskan jaringan, saya ingin ceritanya kayak merefresh apa yang sudah pernah saya pelajarin di kuliah gitu, Mbak. Nah, sampai di situ saya 3 tahun ada di sana, terus tahun 2014 itu berawal dari inisial nama saya Lucky Putranto, jadi saya bikin namanya LP Studio. Baru tahun 2017 saya kembali ke Jogja lagi untuk akhirnya proyek. Proyek pertama saya itu salah satunya adalah gereja yang saya desain dan saya bangun di Desa Amdasa di Maluku Tenggara Barat. Cuman saya nggak mau cerita itu buat simpenan akhir bulan. Oke. Nah, terus akhirnya dari 2017 bergerak ke 2020, tepat di saat pandemi. Kita di pandemi semuanya kan, apalagi konstruksi itu kan sempat mandek semua ya. Di saat itulah saya waktu itu berpikir, kok namanya kalau LP kok kayaknya nggak enak gitu. Kasihan nanti teman-teman yang kerja di LP Studio tanyain, lu kerja di mana? Kerja di LP kok Di LP. kedengerannya kok nggak asik gitu. Saya pikir ya sudahlah kita coba rebrand, sekaligus kita membentuk badan hukum segala macam gitu. Akhirnya diputuskan namanya Lopaka Studio. Diambil dari bahasa Hawaii yang artinya famously brilliant. Oh, Jadi ya kan nama adalah doa ya Mas. Jadi Betul. takutnya kalau kerja di LP kan takutnya kan membawa doa yang nggak enak kan. Nah jadi begitu. lama tuh Mas nanti. Iya. Nah kemudian ya Mas, sejak saat itu proyek ya berjalan sampai sekarang. Kebetulan yang mau saya presentasikan, saya ceritakan kisahnya siang hari ini, itu adalah proyek pertama di saat pandemi, Mas. Jadi tantangannya itu selain tantangan tentang proyek, ya tantangan tentang dinamika pandemi lah. Kan kita tahu sendiri semuanya ya, tahun itu kan tahun-tahun yang ngeri-ngeri sedap gitu. Ya. Mas Lucky, maaf sebelum kita masuk ke Ya, paparan tentang materinya, saya pengen sedikit mengelaborasi tadi backgroundnya Mas Lucky, karena menurut saya cukup menarik nih dari seorang jurnalis gitu ya, dan itu pun memang masih
relate dengan backgroundnya Mas Luki lulusan arsitektur ya Mas. Nah itu dari yang Mas Luki rasakan pada saat menjadi jurnalis dan akhirnya balik lagi berpraktek sebagai arsitek gitu Mas. Ilmu jurnalisnya cukup kepake nggak Mas di pas Mas Luki balik lagi berpraktek menjadi arsitek gitu lalu menjadi desainer? Jadi sebenarnya ada dua alasan kenapa saya waktu itu mantap mengambil sebagai jurnalis arsitek adalah satu, saya nggak mau rugi Mas, nggak mau rugi karena kuliah arsitek kan mahal Mas. Nah kalau nanti ujung-ujungnya saya cuma jualan ya atau mungkin buka toko kan kayaknya nggak lucu gitu saya pikir. Jadi saya kuliah jadi arsitek, saya kayaknya harus jadi arsitek nih. Nah yang tadi saya bilang bahwa satu, saya lulusnya lama dan lulusnya juga agak berat gitu, nilainya mepet gitu. Saya pikir saya harus ambil suatu kerjaan yang dimana saya bisa merefresh ilmu saya. Nah salah satu pekerjaan yang bisa membuat saya merefresh ilmu saya adalah jurnalis. Karena dengan jurnalis itu kan kita interview orang, kita harus menelaah, kita harus cari faktanya juga, sehingga itu membuat saya bisa semakin belajar. Terus habis itu yang pasti adalah networking. Misalnya ya kebetulan di profesi saya waktu itu saya banyak ketemu orang, salah satunya tadi yang di video itu ada Mas Ari Indra, Kang Yusing, terus habis itu Mas Yuri Antar, itu tuh saya sudah mengenal sejak saya itu. Nah kemudian alasan yang kedua adalah saya pengen cari kerjaan yang bisa jalan-jalan Mas. Nah, betul. Setuju tuh Mas. Nah, terus kemudian pada akhirnya 2014 saya sudahi di jurnalis ya, itu saya kembali ke jalan yang benar Mas. Oke. Karena dari mungkin mas-mas atau senior-senior kita yang kita sudah kenal juga beberapa, memang backgroundnya ada yang pernah menjadi jurnalis dulu sebelum memang akhirnya kembali lagi berpraktek gitu kan Mas. Jadi memang berarti ilmu jurnalis pada saat di grup Kompas itu cukup menjadi bukan alat bantu, mungkin mempermudah pada saat balik lagi berpraktek menjadi arsitek, minimal mempunyai link yang bagus dan bisa berkomunikasi yang bagus gitu ya Mas ya. Setidaknya kita material lebih paham Mas dibanding dengan material tuh pasti lebih. Karena kita kan mereview, kita juga mendapatkan data, kita mendapatkan sampel segala macam itu mungkin salah satu privilege kalau kita kerja di jurnalis seperti itu. Salah satu senior saya Mas Riri Yakub. Ya, Mas Riri. Mas Riri Yakub itu dulu di majalah Idea juga. Nah, jadi pada saat sekarang dapat project itu akan bisa dapat sensing lebih tajam untuk dapat idenya gitu atau memberikan klien gitu ya Mas. Pasti. Karena kan salah satu privilege-nya adalah kita bisa masuk ke karyanya senior, karyanya teman-teman yang sudah berpraktek, melihat wah memang bagus ya, memang ini bisa jadi masukan insight buat kita juga. Oke, silakan Zah. Ya. Dan tadi saya juga mau nanya juga nih, karena hal yang menarik ketika tadi Mas Luki sampaikan, ketika menjadi jurnalis jadi malah lebih paham mengenai material. Berarti sebegitu pentingnya ya pemahaman material di dunia arsitek ini Mas. Oh iya Mbak, kalau itu iya, absolutely saya bilang. Karena karena sebenarnya seperti ini, contoh kecil, teknologi tentang metal deck. Itu waktu saya 6 tahun, saya kuliah 6 tahun. Makanya saya bilang saya kuliah lama karena kuliah saya 6 tahun. 6 tahun saya kuliah, saya nggak tahu itu namanya teknologi metal deck, saya nggak tahu. Sampai pada akhirnya ada sebuah merek ya, saya nggak perlu sebut, itu mengadakan pengenalan transfer knowledge-nya di majalah kami gitu. Ke majalah kami, ke majalah Idea dulu, sehingga kami ada company visit ke sana. Akhirnya saya jadi tahu gitu. Saya jadi tahu cara tahu sistemnya, cara spesifikasinya, cara pasangnya. Nah, pas kebetulan yang sama waktu itu tahun 2013, itu salah satu proyek pertama saya ada di Villa Gading Indah, Jakarta Utara. Memang waktu itu saya bukan arsiteknya, waktu itu saya supervisi aja gitu. Cuman ketika kontraktor butuh metal deck di saat yang sama, langsung saya suggest ke itu aja, saya barusan ke company-nya. Oh, itu langsung dapat rincian semua gitu. Nah, itu saya pikir kalau saya nggak kerja di jurnalis itu kayaknya ilmu itu saya nggak dapat. Itu baru satu. Belum lagi waktu di proyek itu ada pengalaman saya adalah kaca patri. Saya di situ saya baru tahu bahwa kaca patri ada berapa lapis apa segala macam. Nah, itu ya salah satu privilege kita kerja di jurnalis adalah itu. Kita bisa tahu. Kalau untuk sekarang ini, untuk Lopaka sendiri nih Mas, sudah berapa banyak nih Mas untuk tim dari Lopaka sendiri? Tim? Ya, betul. Oh, oke. Kalau tim, kebetulan memang kalau kami yang
saat ini itu di studio ada 10 orang. 10 orang memang terbagi dari karyawan dan anak-anak internship juga gitu. Nah, dan kalau salah satu kebijakan internship kan sebaiknya kan satu anak satu proyek. Jadi sehingga dalam ongoing project itu mereka bisa pegang satu-satu. Menarik. Jadi mereka masih benar-benar mengerjakan dan memegang dari awal hingga akhir konstruksi si proyek itu sendiri ya? Ya, tapi kalau untuk anak internship kan memang cuman paling di awal. Nanti tetap ketika sudah selesai jangka waktunya mereka internship, tetap kami ambil alih juga untuk kami selesaikan. Sebenarnya kalau misalnya tim perencana nggak terlalu banyak, Mbak, yang banyak tim pelaksananya. Pelaksananya ya. Tim pelaksananya. Karena kebetulan kalau saya untuk konstruksi, saya prefer untuk pakai tenaga sendiri dibanding dengan teman-teman misalnya istilahnya ya pokoknya kolaborasi dengan tim konstruksi gitu ya. Saya lebih suka sendiri gitu. Feel-nya, trust-nya saya dapat. Oke, jadi Lopaka ini berarti nggak hanya cuman mendesain ya Mas ya, berarti juga nge-build dari project-projectnya juga Mas? Kalau Lopaka Studio itu murni konsultan arsitek Mas, tapi kalau misalnya untuk konstruksi saya punya brand sendiri namanya Prama Construction. Oke, berarti apakah sebuah projectnya Mas Lucky ini itu udah satu paket gitu, atau memang ada yang hanya klien yang membutuhkan jasa desainnya aja sepertinya? Ya biasanya we offer to client itu desain dulu gitu. Seperti kayak 2021 proyek saya di Balikpapan itu saya menawarkan konsultan. Dari konsultan itu output saya kan adalah desain, gambar kerja lengkap untuk pengurusan PBG segala macam dan estimasi RAB. Estimasi ya Mas, bukan fix ya. Jadi kira-kira lah RAB-nya keluarnya berapa gitu. Nah sampai pada akhirnya ya ini teknik kecap-kecapan ke klien kan. Mau nggak sekalian gitu. Kok nyantol ya udah akhirnya jalan Balikpapan gitu-gitu Mas. Cuman memang tim saya memang sudah saya lengkapin dengan tim konstruksi, tim interior segala macam. Oke. Karena tetap walaupun memang ada idealis tentang arsitek, saya rasa namanya konstruksi kita paham tentang interior, kita perlu konstruksi harus paham juga. Oke. Makanya tadi waktu Mas Prima share tentang katalog foto saya langsung catat itu. Oh iya oke. Jangan tahu dapat promo oke. Betul. Oke. Nah, silakan Mas Lucky, kita langsung masuk aja nih ke pembahasan mengenai proyek di Forest House yang di Karasan ya Mas. Ya, selamat siang teman-teman sekalian, Mbak Sisa, Mas Bayu, Mas Prima dan yang lainnya. Saya akan sedikit bercerita tentang sebenarnya kenapa disebut rumah hutan, karena pada saat itu memang konsepnya itu pengen membuat sebuah rumah tropikal dengan nuansa yang padahal ini berada di dalam ya hitungannya pinggiran kota sedikit. Daerah Kalasan itu kan daerah sebelah timurnya Jogja dekat dengan Bandara Adi Sucipto. Ya. Nah, terus kemudian memang nuansanya itu pengennya yang tropikal. Ini sedikit foto tentang rumah tersebut. Nah, sedikit banyak pengenalan juga bahwa saya background saya sebagai arsitek, cuman memang saya mengerjakan interior juga sehingga saya mendapatkan sertifikasi baik dari IAI maupun HDI. Secara konsultan itu saya berada di bawah bendera Lopaka Studio. Saya sebagai principal arsiteknya. Jangan lupa follow, like, and subscribe. Enggak bercanda. Ya oke. Nah cerita ini itu berawal dari tahun 2021 Mbak. 2021 kalau nggak salah, saya lupa kalau nggak medio bulan Mei atau bulan Juli. Jadi klien itu memiliki sebuah tanah sisa tapi besar. Tanah sisa besar. Ya, jadi tanahnya itu memanjang gitu ya. Nah, kebetulan owner itu adalah pensiunan polisi. Jadi memang dan domisili ada di Jakarta. Nah, ingin kalau misalnya ke Jogja dia pengen kayak punya rumah singgah untuk semacam kayak cottage gitu ya. Nah, jadi agak sedikit spoiler sedikit bahwa kalau kita perhatikan dinding batako yang sebelah kanan itu tuh langsung berbatasan dengan pabrik obat. Sehingga nggak enaknya itu adalah kalau setiap 3 jam sekali itu ada suara sirine pabrik itu Mas. Jadi suara jam istirahat pabrik lah. Oh, jadi desainnya sampingan sama pabrik ya Mas? Jadi karena kalau kita lihat mungkin kirain saya ini area perumahan atau klaster. Enggak ya Mas. Enggak. Ini tanah sendiri Mas. Oke.
Oke. Ya, tanah sendiri. Jadi memang memanjang begitu, dan memang konsepnya itu pengen bikin dua masa bangunan, karena satu buat bapak ibu, sama nanti satunya lagi buat anak cucu mantu lah gitu. Ya, ini saya ambil 23 Juli 2021. Ini tuh pas lagi kenceng-kencengnya pandemi ini. Ya, kenceng-kencengnya. Ya, jadi semua pekerja harus PCR, KTP harus dikumpulkan semua. Jadi tantangannya waktu itu tidak hanya sekedar itu, tapi tantangannya adalah itu. Jalan ditutup sehingga kita kalau mau cari material tuh harus cari yang dekat segala macam gitu, Mas. Ya, oke. Terlepas dari itu, ini yang saya tunjukkan di sekarang ini renderan dulu. Jadi kita sebutkan data proyek dulu lah ya. Lokasinya ada di Kalasan, Sleman, Yogyakarta. Luas bangunan tuh ada 2 kali masa bangunan, masing-masing sekitar 56 meter persegi. Terus kemudian fungsi bangunan itu sebagai rumah singgah. Jadi ini kalau nanti kita perhatikan foto-fotonya, itu ada dapur open space gitu, karena memang ini fungsinya rumah singgah, bukan rumah untuk sehari-hari, cottage gitulah istilahnya. Terus kemudian saya bangun tahun 2021 sampai 2022. Nah, terus kemudian konsep awalnya seperti ini. Jadi ada semacam teras gitu. Terus ada dapur open space, kamar utama, langsung ada kamar mandi. Nah, konsep awal yang diminta oleh klien pada saat itu adalah arsitektur tropis dikelilingi oleh tumbuhan dan pepohonan. Itulah kenapa saya sebut ini rumah hutan. Konsep awalnya seperti itu. Nah, terus kemudian material alami dan ventilasi terbuka. Jadi benar-benar natural touching-nya kena sekali. Terus kemudian ornamen tradisional. Jadi sebisa mungkin saya menggunakan ornamen tradisional. Kalau kemarin Mbak Aziza sempat menceritakan railing tangga, list plank segala macam, itu memang sengaja saya carikan yang motifnya motif-motif tradisional. Terus kemudian salah satu point of interest-nya itu adalah di kamar mandi terbuka. Kalau dilihat di sebelah sudut kiri atas itu, bulat itu, nah itu kamar mandi terbuka. Kamar mandi ala-ala di pantai Bali. Di Bali. Ya. Nah, kemudian masih nyambung nggak sih? Ya, masih Mas Oke. Oh, sebentar, ini kok tulisannya non responsif sebentar ya, Mas. Ya, mungkin saya ingatkan kembali bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang hadir di sesi hari ini, kalau misalnya ada pertanyaan, monggo silahkan dituliskan terlebih dahulu di kolom chat. Jadi nanti setelah diskusi dengan Mas Luki, kita akan bacakan semua pertanyaan di kolom chat. Jadi mungkin ada pertanyaan mengenai idenya kenapa seperti ini, atau misalnya kesulitan untuk membangunnya seperti apa, itu silahkan ditanya di kolom chat. Nanti kita akan membacakan di akhir diskusi. Baik, kembali lagi ke Mas Luki, monggo silakan. Ya. Oke. Nah, terus kemudian ini kita bicara point of fokusnya dari proyek ini. Mungkin saya akan sedikit bicara tentang dinding batu bata mostly di semua dindingnya. Kemudian ornamen tradisional dan material alami. Nah, ini kemarin ada titipan dari Mbak Sisa itu soal kayu Papua ya. Nanti kita cerita sedikit di sini. Terus kemudian ada kamar mandi terbuka. Kamar mandi terbuka yang tadi saya ceritakan yang posisinya bulat itu. Nah, kemudian gini, dinding batu bata. Dinding batu bata, makanya tadi kemarin waktu saya tunjukin videonya dengan Mas Andi Rahman, aduh, nanti saya kena mental lagi kalau udah. Ini kalau Mas Andi Rahman nonton, halo Mas. Ya, jadi memang konsepnya adalah kita membuat arsitektur tropis itu dengan menggunakan dinding batu bata. Kolom bangunan pun itu kita cor dari sela-sela batu batanya. Itu baik dinding bangunan maupun dinding antar bangunan nanti yang saya akan tunjukkan. Nah, ini. Jadi semuanya itu kanan kirinya adalah dinding batu bata. Nah, foto di sebelah kanan atas itu salah satu ya bukan kendala ya. Saya pernah mendapati tiba-tiba saya dapat kiriman satu truk batu bata, ternyata ukurannya berbeda, warnanya berbeda. Nah, itu jadi masalah gitu. Karena kalau kita mau mengekspos batu bata itu benar-benar harus presisi. Karena takutnya kalau salah satu 2 mili aja nanti ke atasnya nanti akan pengaruh. Nah, ini kalau dilihat kan batu batanya beda ukuran waktu itu. Nah, saya sedikit bercerita dari pengalaman saya beberapa kali proyek. Itu tuh saya mendapatkan 3 jenis dinding batu bata. Yang pertama itu adalah dinding batu bata dari batu bata expose, biasanya batu bata press. Nah, ini yang saya pakai untuk proyek yang di Kalasan itu. Jadi benar-benar struktur bangunan itu dinding itu dari batu bata press ini.
Nah, nanti kalau misalnya Mas sama Mbak lihat semuanya, bagian luarnya itu dinding expose, bagian dalamnya itu saya aci, saya semen, saya cat. Nah, itu memang satu batu bata tapi dua sisi yang berbeda. Jadi yang luar saya expose, yang dalam saya plaster aci cat. Begitu. Itu teknik pertama untuk menciptakan dinding batu bata dengan cara murni menggunakan batu bata expose. Terus yang kedua adalah dinding batu bata dari batu bata tempel. Jadi batu bata tempel itu sudah di plaster, sudah diaci, ya tinggal ditempel-tempelin itu yang modelnya tipis itu, kecil-kecil itu. Nah, kalau yang ketiga itu dinding batu bata dari yang dikupas. Jadi itu biasanya proyek renovasi, Mas. Jadi kalau misalnya saya pernah merenovasi kafe di Jogja gitu tahun 2016. Karena kafe yang saya tanganin ini, mohon maaf, memang sudah rusak gitu. Nah, kalau rusak, saya pikir kalau saya paksakan jadi cantik, nanti malah aneh bentuknya gitu. Sehingga saya kupas sekalian. Saya kupas, nanti fotonya seperti ini. Nah, ini jadinya. Yang foto di kiri ini dinding kupasan, Mas. Jadi, itu dinding kupasan, jadi dindingnya saya kerok, terus kemudian saya cat pakai cat clear. Nah, sehingga tembak lampu tampilannya seperti ini. Kelihatan tidak natural tapi malah asik gitu kalau misalnya kita itu. Nah, kalau yang lebih estetik ya kayaknya. Iya, Mbak. Makanya jadi asik itu. Itu dulu ada cerita lucu lagi, itu tiba-tiba ada sendal jepit nancep di situ, Mas. Sendal swallow nancep, nggak tahu maksudnya buat apa. Kayaknya buat ganjel atau gimana. Oh ya bisa ganjelnya pakai sendal jepit. Nah, terus kalau yang kanan atas itu bata tempel yang tadi saya cerita. Nah, kalau yang kanan bawah itu yang batu bata press yang saya pakai. Nah, kalau tadi Mas Luki sempat bilang sebelumnya kan sempat tadi ngedapetin dua bata jenis yang berbeda gitu dengan warna yang berbeda. Nah, kalau misalnya kayak gitu terjadi di lapangan, solusinya dikembalikan ke pengrajinnya atau memang harus ada jangka waktu menunggu sampai, karena kan biasanya pengrajin suka berbeda nih, Mas, atau memang udah hasilnya akan presisi nantinya, Mas? Kalau memang dari awal sebaiknya kita ke produsen yang satu, Mbak. Produsen yang sama, maksudnya satu proyek satu produsen bisa mungkin. Ya, karena biar mesin cetaknya sama gitu, Mbak. Ya, karena waktu kemarin yang dua itu karena waktu kemarin saya butuh batu bata, terus mereka tuh ambil kalau nggak salah dari Magelang atau apa gitu. Nah, ternyata begitu datang, waduh kok beda gitu. Jadi mau tidak mau saya kembalikan, saya nggak mau saya. Gitu. Mungkin saya sedikit mau menambahkan mengenai batu bata lagi nih, Mas. Kalau dilihat kan ini yang kanan bawah ini kan itu bentuk batu batanya agak mencekung ke dalam ya, Mas ya. Mungkin di sini juga masih banyak teman-teman yang tahunya mungkin ya batu bata kotak aja gitu kan. Warna terakota ya standarnya kotak gitu, rata atas bawah kanan kiri gitu. Nah, kalau ini kan agak cekung ke dalam. Itu fungsinya hanya sebagai dekoratif aja atau ada fungsi yang lain, Mas? Mungkin biar lebih kuat perekatnya atau mungkin seperti apa gitu, Mas? Saya nggak tahu alasan persisnya, cuman memang dulu rasa penasarannya Mas Bayu ini sama dengan saya. Saya juga penasaran nih kenapa. Tapi sejauh informasi yang saya dapat ada dua alasan, Mas. Yang alasan pertama adalah alasan ekonomis. Satu alasan ekonomis supaya biaya produksi tidak terlalu mahal. Yang kedua supaya batu batanya tidak terlalu padat. Jadi ada rongga yang gitu. Nah, yang ketiga itu fungsi pengunci, Mas. Jadi biar semennya itu kan masuk ke situ, ke rongga itu. Pada akhirnya tetap aja nanti kalau kita masang itu harus kita penuhi juga. Jangan sampai ada rongga. Jadi setidaknya ada fungsi penguncian dari situ. Menarik. Ya gitu ya, Mas. Saya lanjutin, Mas. Ya, silakan. Nah, ini yang dinding luar itu. Memang apalagi kalau misalnya kita pengen menghadirkan natnya kelihatan, itu memang harus, ini sekedar tips informasi aja. Jadi tukang yang saya pakai untuk menata ini bukan tukang batu, tapi tukang keramik. Karena tukang keramik jauh lebih bisa presisinya itu lebih nyenengin lah gitu dibanding tukang batu bata pada umumnya. Dan setiap kali sudah berapa itu dia ukur lagi, dia lot lagi, bahkan mereka bikin semacam kayak pengukur nut gitu untuk ditarik lurus gitu. Ini jadi pengetahuan baru nih, Mas. Iya. Ya itu maksudnya ya karena mungkin kalau saya kan tidak semua proyek saya pakai batu bata gini semua ya. Jadi
pada saat itu memang solusi yang paling masuk akal buat saya adalah saya mengoptimalkan tukang keramik saya gitu. Tapi faktanya nanti memang kenyataannya itu jauh lebih rapi, Mas. Lebih presisi gitu Mas ya. Lebih presisi ya. Nanti ada cerita di bagian kamar mandi putar, nanti saya akan ceritakan sedikit kenapa tukang saya ngomel-ngomel di proyek ini. Selain batu bata ini. Ya. Oke ya, next. Oke. Nah, ini hasil akhirnya seperti ini. Ini dinding di luar, 2 bangunan, memang sengaja habis itu saya tembak lampu seperti itu. Nah, yang kalau diperhatikan kolom itu, tiang itu tuh tidak ada cuman besi dan batu batanya saya saling silang gitu. Jadi murni strukturnya itu dari batu batanya. Ya. Nah, sebentar, ini mulai error lagi nih. Oke, Mas, mungkin saya jadi ada Oke. pertanyaan mengenai pembahasan proyeknya kan kita sampaikan ini rumah hutan ya Mas ya. Nah, saya tertarik tadi mungkin agak lompat gitu ya mengenai vegetasinya gitu Mas. Tadi kalau dilihat kan memang kayaknya pilihan vegetasi atau pohonan-pohonan juga kan itu pasti harus dipilih ya Mas ya. Yang mana yang memang apakah itu pemilihan vegetasi atau pohonan-pohonan itu mempengaruhi dari segi desain atau mungkin ada pertimbangan yang lain Mas pada saat itu. Jadi waktu pertama kali saya membangun itu salah satu kendalanya memang saya terpaksa harus menebang pohon. Jadi malah mengurangi Mas ya. Jadi mengurangi karena pada saat itu saya tidak menyangka bahwa pohonnya sebesar itu. Itu ada pohon ketapang kalau nggak salah waktu itu. Iya. Ya, yang dimana ya ini sedikit cerita, pohon ketapang itu ternyata banyak uletnya gitu. Jadi kadang-kadang kalau saya di proyek itu saya sering dapat kayak salam kenalan gitu. Jadi awal-awal itu nggak tahu kenapa tiba-tiba banyak ulet itu Mas. Ulet ya nyebutnya, bukan ulet gitu. Nah itu tuh nempel di kaki, nempel apa, dan cuma sehari, habis itu besoknya sudah enggak gitu. Jadi saya anggap itu kayak salam perkenalan dari mereka gitu. Nah tapi memang ada beberapa, kalau misalnya pertanyaannya vegetasi adalah ada 2 hal. Yang pertama adalah kita mengelola pepohonan yang ada di sana. Yang kedua adalah gardening. Nah, gardening itu biasanya maintenance setelah fisik bangunannya jadi. Tapi yang challenging dari proyek ini adalah bagaimana kita menata, bagaimana kita harus menebang pohonnya itu yang gitu. Karena bagi saya kalau sampai menebang pohon itu kok eman gitu, sayang gitu. Ya, mohon maaf sebentar ini kok errornya lama. Sorry. Oke. Oke, nah ini kita masuk ke yang kelihatan lagi ya? Ya, sudah terlihat. Oke, sudah terlihat. Nah, ini saya akan bercerita tentang dinding antar bangunan. Jadi kalau misalnya Mas Mbak lihat ini, di atas itu ada genteng rumah barat sama rumah timur. Nah, tengah-tengahnya itu waktu itu bingung itu mau saya apain gitu. Nah, akhirnya mungkin kita bisa bermain bata di sini gitu. Nah, cuman ternyata pada teknis pelaksanaannya itu kita nggak bisa semata-mata perintah tukang, Pak ini nanti diginikan, nggak bisa gitu. Ini benar-benar saya akhirnya menggunakan kalau di arsitek kan kita bisa pakai SketchUp, pakai AutoCAD gitu ya. Ini saya udah nggak pakai SketchUp AutoCAD lagi, ini saya pakainya Corel Draw. Saya pakai Corel Draw untuk membuat. Nah ini gini, jadi benar-benar presisi harus satu-satu. Saya bilang sama tukangnya, Pak kalau misalnya yang merah itu 1 batu, yang biru itu 3/4 batu, yang hijau itu setengah batu. Nah nanti ada yang maju mundur segala macam itu mereka harus diterangkan rinci satu-satu. Nah terus habis itu kalau dilihat di bagian itu ada warna agak coklat muda itu untuk menutup kolom yang ada. Aduh, error lagi. Sorry. Mohon maaf. Oke. Nah, sambil kelihatan ya? Ya, lihat. Nah, ini jadinya seperti ini. Nah ini tembok ini selain kita Mas Doki mendesainnya seperti ini kan pasti dari sisi dekoratifnya tuh cukup kental ya Mas. Ada fungsi lain nggak sih Mas selain fungsi dekorasinya Mas? Karena kan tadi saya pengen sedikit mengelaborate, mungkin ini ada solusi-solusi gitu ya. Kalau misalnya kita ada proyek rumah yang sampingnya itu tadi yang Mas Doki bilang pabrik, apalagi pabrik obat gitu kan.
Jadi kalau misalnya untuk udara sih sampai sekarang nggak ada keluhan ya. Kalau dari pemilik rumah. Cuman yang memang kita tidak bisa handle itu adalah suara. Terutama suara sirine. Itu nggak bisa. Itu sampai bahwa saya kemarin minggu lalu habis dari sana lagi. Itu kebetulan kan yang punya rumah kan juga bikin semacam kafe gitu. Ya nggak bisa. Setiap sore itu ada suara berat untuk sirine mereka ganti shift dulu. Ya khas pabrik gitu. Betul itu sangat annoying buat saya. Tapi itu tidak bisa kita sehingga saya hanya memikirkan waktu membuat dinding di tengah ini, saya memikirkan gimana caranya jangan biasa-biasa aja karena pemandangan view di sana itu kan tadi ya kita sempat lihat bangunannya kan kotor sekali gitu loh. Nah jadi setidaknya dinding ini bisa kita jadikan POV-nya ya. Bisa dijadikan focal point-nya juga ya untuk bangunan ini gitu. Nah sekaligus juga material batu bata kan kita semua tahu bahwa itu bisa membuat hawa di sekitarnya itu bisa lebih adem karena memang karakter dari tanah liat itu kan bisa menyerap air juga. Ya gitu. Nah kemudian ya gimana Mas? Sebelum lagi Mas tadi yang Mas mendesain dinding yang menjadi point of view dari project rumah ini Mas, itu kan tadi Mas bilang ada beberapa ukuran bata tuh yang Mas kreasikan gitu ya. Saya tuh penasaran dari sisi tukangnya Mas, seberapa cepat mereka paham atau seberapa akhirnya mereka bisa menerima brief dari Mas Uki untuk bisa diaplikasikan di dinding tersebut gitu Mas. Ada bahasa general Mas, bahasa general tukang itu ya tadi yang saya bilang batu bata utuh, batu bata setengah bata sama 3/4 bata. Nah itu untuk mereka sudah paham. Nah, frekuensi itu yang saya samakan dengan tukang. Jadi saya jujur aja waktu itu langsung ukur batanya, saya ukur berapa itu. Jadi ketika saya bikin tadi yang saya bilang di Corel Draw itu saya tidak asal ukur gitu. Benar-benar batu batanya itu ukurannya sesuai itu. Gitu. Jadi sehingga kita sudah sepakat sama tukang, Pak, kalau yang saya maksud 3/4 bata berarti segini, setengah bata segini, 1 bata segini. Jadi plus minus untuk nut kan nanti tinggal bisa dimainkan gitu Mas. Jarak antar batu bata yang bisa dimainkan. Kayaknya kita boleh dikasih nomor tukangnya nih Mas ya. Berantem dulu kita Mas. Karena kadang-kadang pada saat kita berdiri sebagai desainer atau arsitek kan kita ingin mendapatkan point of view project kita tuh yang sesuai dengan desain kita, tidak hanya melihat dari segi fungsi tapi dari segi tampilan juga harus sesuai gitu Mas ya. Nah itu memang mungkin dari beberapa pengalaman gitu agak sulit untuk bisa menyampaikan khususnya ke tukang gitu ya untuk bisa menyesuaikan apa yang kita mau gitu. Betul Mas. Menarik nih Mas. Jadi sebenarnya di poin pertama tadi waktu kita mulai berbicara itu kan ada satu poin yang saya bilang bahwa saya lebih suka bekerja dengan tukang saya sendiri dibanding saya harus associate dengan kontraktor lain yang dimana, karena kalau dengan associate dengan kontraktor lain itu tidak salah, cuman kadang-kadang itu effort energi kita itu akan lebih banyak yang dikeluarkan karena ya untuk menyamakan frekuensinya itu yang kadang-kadang takes time. Nah sehingga kalau misalnya memang kita pengen sebuah idealisme tertentu gitu itu memang kadang-kadang menyampaikannya agak harus ekstra gitu. Sebagai contoh misalnya gambar yang ini Mas, gambar ini saya itu paling nggak suka kalau AC itu kelihatan pipanya, itu saya paling nggak suka. Nah itu tukang saya sudah paham semua, jadi kalau misalnya mau taruh odol di mana, berarti Pak Luki harus menyediakan satu shaft untuk bisa ada saluran AC-nya gitu. Itu mereka sudah paham semua, sehingga kalau diperhatikan di pertemuan antara batu bulat sama batu bata itu kan ada kayak kolom lagi. Itu sebenarnya bukan kolom itu. Itu untuk nyembunyiin pipa AC. Pipa AC. Ya, nah contohnya itu Mas. Kayak gitu. Itu kan kalau kayak gitu kan nggak, kalau kita setiap proyek kita ganti tukang kan kita juga. Nah itu Mas. Ya. Satunya di situ tuh Mas. Satunya itu. Ya. Nah oke, kita lanjut sebentar. Ini kita masuk ke kamar mandi ya. Kamar mandi terbuka ini salah satu yang menarik dari proyek ini adalah kamar mandi terbuka yang tadi Mas Bayu bilang khas Bali gitu. Jadi ini saya mencari batunya pun agak challenging gitu.
Karena apa? Sebenarnya kalau orang yang sudah itu oke, oh gampang cari batu ini. Saya batu itu sampai mencari beberapa vendor dan kebanyakan beberapa itu tuh tidak sesuai harapan. Sampai akhirnya ada satu keyword yang ini cukup unik buat saya. Keyword dan akhirnya sesuai dengan ekspektasi saya. Ternyata batu seperti ini itu namanya adalah batu UGM. UGM? Batu UGM. Kenapa bisa dibilang, saya jadi penasaran. UGM. Nah, kan? Saya kan batu koral besar gitu. Iya. Kan batu bulat-bulat gitu kan. Iya, makanya saya waktu tulis kan batu koral, batu kali kecil-kecil nggak dapat kan. Sampai akhirnya satu keyword batu UGM dapat. Jadi setelah saya perhatikan juga betul juga. Jadi di UGM di Jogja gitu, ada Masjid Agungnya di dekat daerah Sagan itu ada taman sebenarnya dia yang isinya itu batu-batu gini semua. Dan saya perhatikan gedung-gedung lain di UGM itu tuh pagarnya itu pakai batu-batu kayak gini. Sehingga tukang-tukang batu itu mereka sudah gitu. Kalau kita sebut batu UGM itu mereka sudah, oh iya Mas saya tahu. Nah, kalau Mbak sama Mas perhatikan itu kan batunya ada besar kecil gitu ya. Ada. Yeah. Nah, itu tuh ketidaksengajaan gara-gara salah beli batu, Mas. Oke. Jadi waktu beli batu, loh, kok ukurannya lain gitu. Nah, sampai ini saya foto berikut. Ini saya tekan. Ini yang tadi saya bilang tukang saya sampai ngomel-ngomel. Karena kita bikin kamar mandi melingkar. Terus kemudian saya ke toko material, saya nggak sengaja nemu itu granit tile yang dipotong-potong bentuk sirip ikan gitu ya. Jadi sebenarnya ini tampilannya memang heksagonal dari awal apa dikreasiin dari tukangnya lagi, Mas? Jadi gini Mas, waktu saya ke toko material itu heksagonalnya itu horizontal, tidur. Oke. Fungsinya untuk backsplash-nya dapur. Oke. Jadi dinding mozaik gitu loh Mas, untuk backsplash dapur, untuk kolam renang segala macamnya itu. Nah, tidak ada yang terpikir bahwa itu bisa saya vertikalkan dan saya bikin lengkung gitu Mas. Jadi waktu kemarin toko materialnya lihat ini, kaget juga, konsepnya nggak gini loh Pak Luki. Nah sudah jadi ya gimana? ya itu bikin kenapa tukangnya ngomel-ngomel gitu. Karena kalau diperhatikan itu kan atas sama bawah itu kan dia tidak segaris. Jadi dia itu modelnya kan kayak susun bata gitu ya. Sehingga kalau dilengkungkan itu pasti ada celah yang nggak ketemu gitu Mas. Beda kecuali kalau dia satu garis sama gitu mungkin bisa ketemu. Ini kan gara-gara dia selang-seling jadi dia nggak ketemu. Ya itu kalau itu konsekuensi pada akhirnya nanti saya rapatkan pakai net itu. Nah termasuk menentukan lingkar dari radius jari-jari dan diameter itu kita menggunakan itu pipa pralon. Nah ini tips dari tukang kalau ini. Jadi Mas perhatikan foto kanan atas itu ada bapak-bapak baju hijau itu. Nah dia pegang ujung pipanya kemudian diputar. Nah ternyata benar juga itu tips dari tukang. Kalau kita memutarkan sesuatu dari pralon asal nggak patah lah ya, kalau selama dia masih bisa bertahan dia akan membentuk sebuah lingkaran yang radial. Wow. Betul juga saya pikir, iya betul juga ya. Saya baru tahu. Jadi itu benar-benar diputarnya itu tidak dengan ya kita pakai bantuan jangka yang kita bikin sendiri ya, tapi itu perputarannya pakai pipa diputarkan gitu, dibikin radial. Akhirnya bisa menentukan itu. Nah, ini yang saya bilang tadi salah ukuran. Saya itu sampai butuh fresh care sama korek api untuk jadi pembanding ukurannya gitu. Terus saya banding, ini ukurannya salah Mas. Kan bukan batu itu akan dipasang secara acak nantinya Mas? Awalnya begitu Mbak. Nah, ketika saya lihat bahwa besarnya ekstrim, kan itu ada besar banget, ada yang kecil banget itu. Saya pikir kalau saya tata acak, itu nanti nggak ada ceritanya gitu. Nah, akhirnya saya pesan, ya sudah Mas, yang besar waktu itu berapa kubik, yang kecil berapa kubik. Jadi saya susun acak gitu. Bukan saya susun acak, besar di bawah, kecil, besar lagi, kecil lagi gitu. Nah itu belum nanti ada cerita tentang coating. Waduh, coating itu juga bikin pusing juga itu. Jadi saya ngotingnya itu satu batu. Saya lihat batu cocok nggak sesuai harapan saya, enggak. Kalau enggak nanti pindah ke batu yang lain gitu. Sampai akhirnya saya nemuin cocok, baru saya poles semuanya. Ya itu terus habis itu tatanan
batu bata yang lagi saya bangun yang di bawah itu sebelum dipasang keramiknya. Nah, hasilnya seperti ini, Mbak. Oke. Oh, dari luar tampaknya alami semua, pas nyampe di dalam modernnya itu kelihatan gitu ya, Mas. Dengan paduan si granit tadi ya. Iya. Nah, cuman Nah, ini ya gimana, Mas? Saya tuh penasaran ide kamar mandi spiral ini atau bulat ini gitu, Mas. Itu idenya karena apa ya, Mas? Apakah karena memang ada masukan dari klien gitu, atau Mas Luki ngeliat kayaknya site-nya ini cukup menarik untuk kita buat satu open kamar mandi yang di luar ruang. Ya itu kalau itu memang komunikasi, Mas. Jadi komunikasi dari klien juga pengennya tropical bathroom gitu ya. Nah terus habis itu ada pengalaman ke Bali kok juga ada itu nggak ada salahnya kita coba untuk diaplikasikan gitu. Nah kalau konsep yang di Bali lagi itu sebenarnya kan lebih ekstrim. Jadi lebih ekstrimnya adalah begini. Dengan menggunakan konsep spiral ini, itu kita menghindari pintu. Oke. Karena logikanya begini, orang yang mandi di balik bulatan itu sebenarnya kalau nggak ada orang iseng masuk, dia nggak akan kelihatan gitu. Nah, jadi itu sebenarnya saya pernah melihat ini juga di karyanya almarhum Pak Eko Prawoto. Jadi Pak Eko Prawoto jadi gini, dulu saya pernah waktu saya kerja di Kompas itu, saya pernah pulang ke Jogja karena ada acara nikahan teman saya. Nah, saya itu nginep di salah satu atasan saya di Kompas, di daerah Jalan Kolombo, Jalan Kaliurang di Jogja. Nah, kebetulan rumah itu yang mendesain adalah almarhum Pak Eko Prawoto. Nah, di rumah itu juga ada ini kamar mandi bulat gini. Saya lihat konsepnya, menarik juga. Jadi nggak usah pakai pintu, tapi privasi antara orang yang lagi shower dengan orang yang lagi BAB itu terpisah jadinya. Ya walaupun faktanya nggak mungkin ada dua orang mandi bersamaan di situ, nggak mungkin, Mas. Tapi setidaknya kan ada pembagi ruang itu gitu. Iya. Yang dimana tidak perlu menggunakan pintu waktu itu. Berarti di kamar mandi ini memang ada pintunya sendiri atau memang benar-benar pelong aja gitu, Mas? Dan apakah ini kamar mandi salah satunya di proyek rumah ini? Jadi kan memang kalau diperhatikan itu tuh kan ada dua masa bangunan. Iya. Satu masa bangunan, satu kamar mandi. Oke. Jadi bangunan ini tuh mirroring gitu loh, Mas. Jadi ada yang barat sama timur, jadi berhadapan gitu. Jadi ini ada dua masa bangunan dengan keadaan yang mirroring gitu. Nah, cuman memang harus saya akui ini ada ya bukan kesalahan ya, tapi memang konsepnya waktu itu agak terganggu. Jadi pohon kan dipertahankan. Jadi kalau Mas perhatikan foto yang sebelah kiri itu kan banyak pohon sekali. Nah, otomatis kan daun pada masuk itu. Dan yang menakutkan bagi si owner adalah bukan daunnya, tapi binatang-binatangnya. Iya, betul. Ya, jadi baik serangga maupun ulet itu tadi gitu, sering nimbrung ke situ gitu. Nah, sehingga kalau kita cek ke sana itu sudah ditutup pakai kayak semacam polikarbonat gitu, walaupun tidak full. Ya, begitu. Oke ya, next kita. Nah, ini salah satu tampilan yang saya ambil berapa bulan yang lalu itu. Ya paling enggak asik lah, kita masuk sini rasanya pengen mandi lah, kan. Bagi kaum rebahan yang jarang mandi itu kalau masuk sini kayaknya pengen mandi lah. Paling ditambah ada hujan, Mas ya. Iya. Ini air kayaknya. Iya, Pak, Mas, Luki, satu pertanyaan lagi mengenai kamar mandi. Iya, Mas. Dari sisi privasinya sendiri, Mas, gitu kan. Mungkin kalau kita tadi kan Mas Luki bilang ini area mandi atau shower sama toilet itu terpisah gitu ya. Tapi kalau dari sisi orang yang dari luar itu memang benar-benar ini sudah cukup safety untuk menjaga privasi dari orang yang di luar kamar mandi gitu, Mas ya. Ya. Kan gini, Mas, kalau misalnya kita mendesain sesuatu, apalagi arsitek itu ada namanya analisis site. Jadi kita menganalisa tapak bangunan yang akan kita itu. Nah, kebetulan kenapa ide ini bisa direalisasikan karena kita sadar di kanan kiri tidak ada bangunan tinggi. Oke, ya, itu yang penting tuh, Mas ya. Ya, jadi
kita kan tadi kalau perhatikan waktu saya tunjukkan dinding yang untuk antar bangunan itu kan memang bangunan pabrik itu atasnya langsung ketemu atap gitu loh Mas. Gitu. Jadi hanya orang kurang kerjaan aja yang tiba-tiba naik untuk ngintip gitu. Nah, hanya orang-orang yang berniat ya Mas. iya, ya. Nah, sehingga ya memang ini ada plus minusnya ketika kita mengusulkan sebuah ide ini. Dengan sekarang yang tadi saya cerita bahwa sudah ada lapisan akriliknya, ya, tapi setidaknya walaupun terbukanya masih itu, tapi ya ini sudah berjalan hampir 3 tahun, kayaknya tidak ada masalah soal safety itu, Mas. Tidak ada isu soal itu. Nah, oke. Terus, nah ini mungkin ini sudah masuk akhir dari apa? Presentasi saya. Ini saya untuk foto-foto 2 bangunan ini. Kalah, error lagi. Mohon maaf. Apa? Sambil menunggu nih Mas Tuhi. Kan seperti yang sempat kita ngobrol nih Mas, karena kan di sini dari proyek di Forest House Karasan ini kan banyak menggunakan material-material alam, termasuk dari batu-batu alam, terus kemudian tadi penggunaan batu bata gitu, dan juga kayu dari kayu-kayu Papua. Sedangkan itu dalam masa pandemi, nah bisa mendapatkan material itu dari mana Mas? Kalau bisa ceritain kayu dari Papua itu yang bikin penasaran. Ya, kalau saya sedikit cerita, sebenarnya kayunya itu kayu lingua. Kami pakai kayu lingua hitam, kayu lingua dari Papua. Nah, kalau itu memang saya mendapatkan permintaan khusus dari pemilik rumah ini untuk semua furniture, furniture jati. Kalau furniture jati, tapi kalau untuk kusen pintu, jendela semua itu pakai kayu lingua Papua. Nah, itu memang kalau itu saya dapat dari pemilik rumah. Jadi saya memang tinggal bilang sama pemilik rumahnya, Pak, ini nanti untuk kusen segala macam butuh untuk ukuran kayunya segini-segini, panjang segini, volume segini, nanti didatangkan. Nah, yang memproses itu menjadi kusen, menjadi daun pintu, daun jendela, dan archikraft. Archikraft itu penebalan kusen itu ya, biar kelihatan besar itu memang bukan saya. Finishing segala macam itu saya, tapi memang yang menyediakan semuanya itu semacam kayak kayu-kayunya itu memang yang pemilik rumah sendiri. Begitu Mbak, kisahnya seperti itu. Jadi memang kalau itu memang special access. Special access ya. Maksudnya karena kan kita mikirnya ini sebuah proyek yang di pandemi, apakah ada kesulitan mendatangkan material-material dari luar Jawa, apalagi ini kan di Jogja gitu kan. Kebetulan itu memang khusus gitu di situ. Oh, kalau dari kayunya sendiri sebenarnya sudah masuk ke workshop saya sejak 2019, Pak. Jadi sebelum pandemi, golongan kayu sudah masuk. Ya, jadi kalau pengrajinnya kebetulan kalau cuma bikin kusen sama itu, saya ada memang tukang untuk produksi kusen itu memang ada, gitu. Jadi cuma memang tantangannya adalah kayu ini itu karena memang mungkin bukan kayu lingua, bukan kayu yang khusus untuk masuk rumah ya. Jadi salah satu challenging-nya adalah ketika kayu ini terkena air hujan, dia akan mengeluarkan getah seperti darah. Jadi air tetesannya itu tuh mengeluarkan, ya salah satu karakteristiknya adalah itu. Jadi ini kita ngomongin kayu yang buat kusen pintu itu ya, Pak. Nah itu, jadi memang kurang cocok kalau itu ditempatkan sebagai pintu outdoor, itu kurang cocok. Apalagi yang berurusan kena hujan, kena itu segala macam itu memang cuman kalau hal itu dirasa tidak masalah itu ya juga nggak masalah juga, karena getah itu bukan yang dimana pasti langsung keluar gitu juga enggak gitu. Okay. Ini saya dapat notifikasi kayaknya Mas Yuri Antar bergabung di forum ini. Apa betul? Sini. Ya, selamat. Terima kasih waktunya Mas Yuri. Selamat sore. Di tengah-tengah Zoom juga saya sambil melihat nih karya Pak Mas Luki ini bikin apa gitu. Tapi ya kalau boleh sedikit komentar, ya memang kita nih kan kuat di budaya tulisan ya, karena pendidikan kita. Tapi sebetulnya kita punya tradisi lisan ya. Jadi ini bisa adalah kombinasi dari budaya tulisan dan budaya lisan ini. Yang satunya main tukang-tukang, main pengrajin, satunya main barang-barang pabrik juga gitu.
Ya, kita nikmati benturan-benturan budaya itu. Wow. Wah, terima kasih banyak waktu ya Mas Yori. Nanti kapan-kapan Ya. kita boleh ngobrol ya Mas Yori ya. Boleh. Kita tentang aspek luar Nusantara. Wah, menarik banget karena sebenarnya tuh ada cerita nih dari Mas Luki dan Mas Yori. Waktu itu kita ngobrol ada proyeknya Mas Luki nih yang sampai bikin Mas Yori penasaran sampai datang ya Mas. Yang Iya, jadi Maluku. betul. Itu Menarik banget sih. di tempat yang sejauh itu ada bangunan unik, itu kan menyenangkan. Jadi bagi saya tuh berkarya di daerah-daerah pelosok itu sebuah hal yang menyenangkan dan itu suatu tantangan ya. Karena ilmunya pasti jauh lebih banyak karena kita kan harus berkelahi juga sama masyarakat ya. Oh. Makin sering berkelahi makin paham, makin kenal gitu. Jadi makin banget sana ya. Iya. Karena kadang-kadang kalau kita bicara sama teman-teman kita yang di pelosok-pelosok itu, kita udah pakai bahasa yang sama, bahasa Indonesia udah pakai. Tapi ternyata karena satunya bacaannya dari budaya tulisan, yang satu bacaannya dari budaya lisan, ya nggak nyambung. Ya itu tantangannya ya, bagaimana kekuatan komunikasi tetap nomor satu kalau di Indonesia. Sukses Mas Luki, sukses. Terima kasih Mas Yori. Ini begitu saya terima WA-nya Mas Yori, saya langsung gelagapan. Udah insecure. Langsung insecure, iya. Lanjutkan. Ya. Terima kasih. Terima kasih Mas Yori. Dan berarti sebenarnya ada keuntungannya juga ya, sebenarnya masuk terjun di dunia jurnalistik dan komunikasi itu yang akhirnya berperan penting juga di dunia arsitektur ya. Iya, betul. Dengan klien, dengan tukang kayak gitu ya Mas Luki ya. Iya. Betul. Memang kita punya keunikan sendiri gitu. Ya. Nah, salah satu yang saya mau ceritakan dari gambar ini yang apa? Memang secara jujur saya ada material yang dimana saya itu pengen wujudkan image-nya, tapi saya nggak akan pakai natural amat gitu Mas. Salah satunya adalah lantai kayu. Sehingga kalau mungkin di foto ini terlihat itu sebenarnya itu adalah granit motif kayu gitu. Kenapa saya tidak mau menampilkan seperti itu, karena kan sebenarnya kan ini kan bangunan untuk resort gitu ya. Saya tuh hanya belum menemukan solusi aja ketika saya harus pakai parket. Ketika parket itu kita nggak sengaja lagi makan sop terus sopnya tumpah gitu, itu nanti jadi masalah gitu. Nah, jadi sehingga ada satu idealisme gitu yang memang harus saya turunkan gitu. Akhirnya ya sudah, tak pakai granit kayu aja, asal motifnya beda-beda randomly gitu kan nggak kelihatan kalau palsu-palsu amat lah ya. Tapi fungsinya optimal gitu. Nah, kemudian ini foto yang itu kalau perhatikan itu batu yang di bawah yang untuk tangga dan sekelilingnya itu juga batu natural yang pada akhirnya tukang saya akhirnya jadi berkarya, jadi prakarya gitu. Potong sini, potong situ, tempel sini, tempel situ. Ada yang menghadap yang sama, ada yang dibalik, gitu-gitu Mas. Permainannya sama tukang saya. Terus khusus buat kalau tadi pernah di-mention Mbak Sisa adalah railing dan lisplang. Ya. Nah itu memang railing dan lisplang saya kebetulan memang ada penjual di Jogja, pengrajin itu memang malah lucunya adalah beliau orang Bali gitu. Nah kebetulan memang saya mencari yang desain-desain yang memang tipikal dari Jawa, walaupun to be honest jujur aja saya juga nggak hafal juga itu nama motifnya apa gitu ya. Saya hanya melihatnya jangan sampai bangunan ini ketika kita pakai dengan ornamen spesifik itu akan menjadi bosan gitu. Kita harus mencari sesuatu yang everlasting gitu. Paling nggak bisa bertahan berapa puluh tahun, kita nggak bosan dengan motif tersebut gitu. Nah, tantangannya pun juga cukup besar karena untuk railing dan lisplang ini itu bukan menggunakan sebuah material yang sebagus kayu lingua yang saya pakai sebagai kusen itu kan hanya kayu-kayu biasa, sehingga penyakit dari kayu biasa adalah kalau bahasa orang Jawa itu teter, bukan ya Mas, bukan rayap ya, teter itu. Jadi kalau perhatikan kalau di pintu itu lapuk yang serbuk-serbuknya itu. Ya jadi memang treatmentnya dari susunnya sendiri gimana Mas?
kalau muai susut itu sepengalaman saya menggunakan material kayu itu mereka akan menyesuaikan dengan sendirinya. Jadi dengan proses kita pasang itu sudah berapa bulan, itu kita bisa akan adjusting dengan sendirinya dia ini. Nggak yang kemudian tiba-tiba langsung pletot, apa ya, pletot itu bahasanya apa tuh? Tiba-tiba meliu gitu tuh, nggak seperti itu, nggak. Cuman memang ada yang dimana mereka akan mencari kenyamanannya sendiri gitu. Nah, jadi kalau itu sih nggak masalah dari situ. Sehingga memang ketika pemasangan memang kita longgarkan sedikit apa segala macam sehingga mereka akan punya titik temu yang ideal sendiri gitu. Nah, kemudian challenging berikutnya adalah soal lighting, pencahayaan. Ada satu hal yang sebenarnya saya masih sedikit kurang sreg, itu adalah kalau Mas perhatikan di dindingnya yang sebelah kiri itu kan atasnya ada pendar bulat itu. Iya. Nah, itu tuh buat saya masih kurang sreg, tapi ya sudahlah. Ya. Ada tadi sekali ada idealisme yang harus saya turunkan sedikit lah, nggak apa-apa. Apa gimana? Itu sudah ganti 3 kali ya lampunya. Mas Luki, ini saya ya. jadi ada pertanyaan karena saya lihat cukup ada perbedaan antara tadi desain kamar mandi sama desain rumahnya sendiri gitu kan. Ya. Jadi kalau kita lihat desain kamar mandi kan cukup modern lah gitu kan, dan dengan bentuknya kontemporer gitu yang nggak biasa. Nah, tapi kalau yang di rumahnya sendiri ini berarti pekerjaan interior juga Mas Luki bantu juga di proyek ini, Mas ya? Kebetulan kalau yang provide interior kayak tadi kasur, meja, lemari itu memang kenalannya pemilik rumah sendiri. Cuman biasanya kalau saya mendesainkan sesuatu, saya pasti memberikan ilustrasi. Kira-kira kasurnya posisinya di mana? Kira-kira nanti meja rias ada di mana? Kira-kira nanti meja televisi ada di mana gitu. Nah, ada satu sebenarnya yang saya agak kecewa itu adalah kabel internet, Mas. Oh, karena Mas? Sebenarnya karena kabel internet yang sekarang kan fiber optik ya. Dan itu tidak bisa dipotong gitu. Maksud saya begini, kenapa dari awal kok ya nggak saya dikasih tahu si router itu mau ditaruh mana sih gitu. Sehingga kan saya bisa menyediakan tempat. Tadi kan di awal saya sudah bilang, jangankan kabel, buangan AC aja saya getol melihatnya gitu. Nah, ini tiba-tiba begitu berapa bulan saya masuk, wah lah kok ada kabel sepanjang dari atas ke bawah hitam lagi. Waduh, agak gimana gitu saya ngelihatnya. Bu ya dari awal tuh bilang gitu sehingga saya sediakan pipanya gitu kan lebih gitu. Ya cuman memang kadang-kadang idealisme itu yang kita nggak bisa tawar gitu sudah. Okay. Nah, maaf melanjutkan tadi pertanyaan saya, Mas. Sebetulnya pertanyaannya kenapa ada cukup perbedaan di antara tadi desain kamar mandi dan rumah, karena kalau lihat dari segi eksterior atau interiornya gitu kan, ini kan terlihat rustic atau mungkin mengarah ke tradisional gitu, Mas ya. Sampai tadi mungkin beberapa pasti saya yakin Mas juga memberikan masukan ke beberapa interior tadi yang contohnya kayak di kasur itu kan betul-betul memperlihatkan kayu aslinya gitu, atau beberapa interior di dalam kamar itu sangat natural sekali gitu kan. Nah itu kenapa mungkin ada sedikit perbedaan itu, Mas gitu. Sorry, poin pertanyaannya gimana, Mas Wi? Ya, tadi kalau dari sisi kamar mandi kan kita lihat sangat modern gitu ya, dan kontemporer gitu kan, dengan spiralnya. Nah, tapi kalau lihat dari rumahnya ini cukup mungkin desainnya cukup tradisional atau kerastik gitu ya. Nah, itu emang apakah ini pure masukan dari Mas Luki atau memang ada juga pengennya si klien tuh memasukkan dua unsur itu gitu, Mas? Kalau dalam kasus ini itu memang kamar mandi itu dalam kuasa saya penuh. Jadi memang saya mensuggest itu dengan benar-benar dengan itu, karena memang saya mengerjakan semua. Tapi memang dari awal memang saya sudah dikasih tahu oleh klien bahwa untuk tempat tidur, lemari segala macam itu memang mereka akan pilih sendiri gitu. Nah, sehingga saya hanya memberikan sebuah usul soal posisi saja, Mas. Soal posisi, karena saya juga merasa perlu di posisi itu, karena biasanya kalau saya membangun rumah itu kamar tidur itu saya beli itu loh, Mas, saklar hotel. Kalau Mas Bayu tahu saklar hotel itu yang kita bisa nyalakan dari dekat pintu sama kita bisa nyalakan di dekat tempat tidur. Nah gitu, sehingga saya perlu tahu ini si nakas ada di mana gitu, nakas tempat tidur ada di mana segala macam. Nah gitu, dari situ supaya si klien sudah itu. Nah, untuk aplikasinya seperti apa memang
ya klien sedikit mengkomunikasikan, Mas gimana kalau saya pakai ini, oh nggak apa-apa Pak, kalau misalnya memang jadi kan mau bagaimanapun bagus ya gitu. Dan kesan nature-nya juga dapat gitu ya. Jadi lebih ke situ sih Mas. Jadi apa tadi mungkin Mas Bayu komen drastiknya kan dari si itu ya, kasur tempat itunya ya itu Mas gitu. Cuman memang saya kombinasinya adalah tetap kayu dan warna putihnya sih Mas yang saya mainkan di situ. Ini kalau mendengar cerita dari Mas Luki sepertinya bisa dibilang ini klien impian ya, maksudnya bisa menerima ide kita gitu, terus juga bisa apa yang kita sampaikan dia cukup bisa terima gitu ya. Nanti kita cerita lagi bagian Mas, lanjutin lagi projectnya lagi. Oke, nah ini salah satu lagi Mas, menyambung nih, ini kebetulan sekali Mas Bayu tadi bilang seperti itu. Ini contoh Mas, kalau Mas Bayu perhatikan di belakangnya kloset itu kan granitnya warna biru liar lah, ceritanya biru nggak biasa gitu. Ini saya beli tanpa persetujuan klien. Jadi itu langsung saya pasang. Nah langsung saya pasang dengan pertimbangan waktu itu kok kamar mandinya sepi banget ya, warnanya cuma putih gitu aja gitu. Akhirnya saya ke toko, kok kayaknya ini kok bagus ya, birunya obar-abir gini segala macam gitu. Akhirnya langsung saya pasang tanpa izin. Sampai pada akhirnya waktu mau jadi tiba-tiba ya ibunya yang punya rumah bilang, loh kok tiba-tiba ada biru gini, bagus ya. Nah sudah saya lega gitu. Karena kalau sampai tiba-tiba dia bilang ini siapa yang suruh ganti ya kan pusing juga saya Mas. Tapi akhirnya gambling saya mereka bisa terima itu dengan baik gitu. Nah ini yang saya bilang tadi Mas Bayu, bahwa kalau kamar mandi itu saya punya kuasa penuh untuk menentukan apanya gitu. Walaupun meja yang di samping wastafel itu dari kayu jati yang tadi saya bilang itu sepaket dengan tempat tidurnya gitu. Nah ini kalau ini dari sudut pandang yang lain, dari sudut pandang rumah satunya, karena itu kan mirroring ya Mas. Iya. Nah salah satu kendalanya mirroring adalah mirroring di dalam kamar mandi itu adalah kalau kita perhatikan adalah posisi dari jet sprayer Mas. Jadi tidak bisa murni mirroring. Kalau perhatikan kalau kita lagi BAB, jet sprayer itu pasti di sebelah kanan. Ya. Otomatis ketika ini bangunan di mirror, otomatis jet sprayer harus di kanan juga gitu Mas. Itu loh jet sprayer yang buat cebok itu loh Mas. Nah itu. Nah otomatis itu jadi itu juga kendala juga, tapi ya sudah itu bisa diatasi. Oke. Nah ini mohon maaf saya potong sedikit tadi Mas Yori ada keperluan, jadi beliau izin duluan Mas Luki. Sekali lagi terima kasih Mas Yori sudah hadir, mudah-mudahan bisa nonton lagi di YouTube channelnya Katalog Pro. Terima kasih Mas. Terima kasih. Beneran bikin kaget itu. Nah ini sedikit ini Mas di gambar ini berarti posisi masuk itu dari arah kiri bawah ini berarti Mas ya? Ya betul. Ini betul, adalah point of view yang tadi Mas Luki sampaikan. Jadi pertama kali kita masuk, kita akan melihat tembok yang sebelah kanan ini dan satu pohon ketapang ini di tengah ini Mas ya? Ya, pohon ketapangnya itu pohon dari awal Mas. Itu yang saya bisa berhasil saya pertahankan. Salah satu yang bisa berhasil saya pertahankan. Nah, dari sisi desain dua masa bangunan ini, Mas, tadi kan Mas Luki sampaikan ada rumah orang tua, ada rumah anak, mantu atau cucu yang lain. Itu ada perbedaan dari segi desainnya nggak sih, Mas? Atau mungkin dari segi luasannya, atau memang dari kasur, Mas? Desainnya sama persis. Oh, kasur. Kasur, iya. Kalau yang buat bapak ibu king size 1, kalau buat anak cucu mantu twin. Udah itu aja Mas. Selainnya ya cuma mirroring aja. Mirroring semua jadi semua ruangan semua sama berarti ya Mas. Ya, hanya mirroring aja. Cuma bedanya hanya kasur aja. Ya, berarti dapur yang di luar ruang ini juga di bangunan sebelahnya juga itu sama berarti Mas ya? Sama, ya mirroring semua Mas. Oke, wah menarik nih. Ya. Ini sebenarnya yang punya rumah dulu sebenarnya ada satu impian yang belum terkabul, yaitu adalah pengen menggunakan solar panel untuk memberi tenaga pada rumah ini gitu. Cuman ketika sampai pada akhirnya serah terima segala macam, memang itu tidak urung bisa dilakukan karena memang ternyata provider dari solar panelnya belum bisa ya.
masih terlalu mungkin banyak harus yang kita pelajarin dulu sebelum mengaplikasikan si solar panel ini gitu. Melihat dari fungsi bangunan ini juga bukan bangunan yang akan dipakai setiap saat gitu, sebagai rumah singgah segala macam. Jadi kita menghitung-hitung nilai ekonomisnya, nilai teknisnya pemasangan segala macam itu. Tapi setidaknya kompor kita pakai kompor induksi. Masing-masing bangunan itu meteran sendiri-sendiri supaya tidak saling mengikat segala macam gitu, Mas. Berarti memang rumah ini diperuntukkan untuk occasion-occasion tertentu seperti Lebaran pasti ramai nih Mas ya? Atau Iya, acara keluarga betul. pasti ramai Iya, nih. betul Mas. Nah ini kalau ini yang sudut sebelah barat kalau nggak salah. Ya barat. Ini yang untuk anak cucu mantu. Kalau tadi view yang sebelumnya itu kita mengarah kepada yang untuk orang tua. Mas kalau boleh tahu ini sekelilingnya tadi Mas Luki udah sampaikan sebelahnya itu pabrik obat ya Mas ya. Tapi kalau dari site-nya sendiri ini memang area perkampungan di perkampungan Mas. Alasan itu. Jadi sebelum perkampungan. masuk rumah ini kita akan lewatin area perkampungan penduduk itu dulu Mas ya. Iya betul Mas, perkampungan Mas. Menarik nih berarti. Ini mudah-mudahan nanti disewain Mas. Banyak yang datang kayak ini. Setahu saya memang disewakan Mas. Kalau pas lagi pemiliknya nggak datang. Ya. Ya nanti tinggal. Dicek Zah, kapan-kapan Zah. Nah kebetulan juga di sebelum ada bangunan ini di sisi timurnya itu ada joglo yang sekarang difungsikan juga sebagai kafe. Jadi kalau nanti misalnya tim katalog promo datang pengen ke Jogja pengen mampir nanti bisa bilang saya. Kok malah promosi saya. Boleh Mas. Ya. Boleh Mas, karena kita pasti akan ada waktu ke Jogja Mas. Oke siap. Ya ini mungkin sekiranya presentasi dari saya sudah selesai Mas di sini. Mas, ada yang mau saya tanyain tapi di luar tadi desain. Kan maksudnya tadi sempat Mas Luki sempat bilang akhirnya harus menurunkan beberapa idealismenya gitu kan dari pemilihan lantai tadinya kayu akhirnya bergeser jadi granit yang motif kayu gitu dari lampu. Nah, semua yang idealisme yang diturunkan itu apakah harus dikomunikasikan ke si owner kah atau memang udah kuasanya Mas Luki juga tadi selain kamar mandi gitu kan? Oh, semuanya pasti harus saya komunikasikan, Mbak. Oke. Pasti harus seberapa bisa maksudnya si owner itu menerima ataukah memang ada sedikit tentangan dulu dari owner? Kan sebenarnya gini ya, ada masa ada masa di mana gimana ya saya menyampaikannya. Ketika kita berkomunikasi tentang proyek ke klien itu tuh klien sering melihat bahwa idealisme seorang arsitek itu ternyata gini gitu. Nah ternyata pada akhirnya sampai posisi dalam tanda kutip mentok ya waktu tadi yang soal lantai segala macam tuh pada akhirnya klien akan menerima itu aja gitu. Oh iya Mas nggak apa-apa kayak gitu. Karena memang ada pertimbangan di situ. Salah satunya adalah tadi yang saya bilang parket gitu ya. Kalau selama ini kan parket kayu segala macam. Cuma kalau memang itu tidak bisa tidak ideal untuk dipasang dan ada plus minusnya, kita sampaikan ke klien gitu. Asal RAB-nya sesuai. Kan ujung-ujungnya kan itu lagi Mbak. Mohon maaf, ujung-ujungnya kan soal RAB, soal apa? Kamu mengganti material itu alasannya apa? Plus minusnya apa? Nah gitu Mbak. Komunikasinya lebih ke situ. Jadi tetap acuannya ke RAB balik lagi Mas, walaupun kita misalkan mengganti materialnya tapi tetap acuan dari RAB awalnya seperti itu biar tidak terlalu jauh atau terlalu jauh dari prediksi yang awalnya. Oke. Kan memang kalau dari sisi sudut pandang, kalau ini kan sudut pandang kontraktor ya berarti sudut pandang bukan sudut pandang arsiteknya gitu ya. Kalau profesi sebuah tolak ukur profesional kan dihitung dari bayaran gitu ya Mbak. Mohon maaf ya, tapi memang kita harus mempertimbangkan soal itu. Ketika kamu mengganti material, itu jangan sampai dengan alasan karena ini ternyata materialnya lebih murah atau apa. Nah itu kan suaranya nggak enak nanti didengarnya. Pasti ada alasan pertimbangan. Salah satunya plus minus. Kalau yang saya lihat kemarin adalah aktivitas dari pemilik rumah ini memungkinkan cucunya pada datang. Ketika cucu datang, besar kemungkinan ketika lagi bawa makanan atau bawa minuman tumpah gitu. Kalau kita paksakan pakai parket, itu pasti ada masalah. Walaupun masalahnya nggak sekarang, tapi pasti nanti entah itu gelembung, entah itu nanti
kayunya sudah nggak kuat lagi segala macam. Nah, lebih baik ini sekarang ada kok teknologi yang menggunakan granit motif kayu, mau nggak gitu. Ternyata mau, nggak apa-apa, ya sudah gitu. Gitu saja kemarin waktu kalau misalnya kita lihat ruang tamunya itu sebenarnya konsep awal saya itu menggunakan itu ubin tegel, tegel-tegel kuno itu segala macam. Ternyata ketika waktu lagi pelaksanaan ternyata treatmentnya tidak sesimpel yang kita bayangkan kan. Memang itu ada proses pemasangan, ada proses pengolesan ya, pemolesan itu. Terus habis itu belum lagi produksinya takes time juga gitu. Akhirnya klien sendiri yang menentukan, sudah mas nggak usah pakai itu, malah kesuwen, malah terlalu lama gitu. Udah pakai granit aja yang mungkin yang lebih itu gitu. Nah itu pun ketika milih granit pun kebetulan, mohon maaf saya sebut merek ya, kita pakai Roman. Itu kebetulan saya dapatnya adalah ketika seingat saya waktu itu seri tersebut itu belum rilis malahan Mbak. Jadi belum dirilis tapi sudah ada di showroom gitu. Saya bilang ini cocok nih, kayaknya bagus. Mau akhirnya. Jadi akhirnya saya pakai itu. Saya pakai itu motifnya motif kayu gitu. Kalau nggak salah ini di foto yang pertama ini kelihatan. Nah ini nih, yang sebelah kiri nih, yang di atasnya kursi persisnya Mbak. Di bawahnya kursi ini. Itu Distraught Oak kalau nggak salah namanya. Nah kalau yang depannya itu yang Roman juga tapi yang motif batik. Berarti itu bukan ubin batu andesit ya mas ya? Bukan, gitu ya? Ya bukan. Itu pada akhirnya harus saya substitusikan dengan motif-motif yang unsurnya tradisional gitu. Nah hal-hal seperti ini yang memang saya harus menurunkan idealisme saya gitu. Ketika pada akhirnya ya sudah mau pakai itu gitu. Karena mempertimbangkan waktu, mempertimbangkan soal kecepatan juga pemasangan gitu. Mungkin mas saya juga mau ada beberapa pertanyaan nih. Lagi ke tema kita hari ini dan di project Forest House Kalasan. Berarti kan pasti bayangan orang saat awal ini mungkin banyak pepohonan gitu. Tadi Mas Luki akhirnya harus menentukan nih mana pohon yang ditebang, mana yang pohon yang dipertahankan. Nah itu Mas Luki sendiri mempertimbangkan mana pohon yang ditebang atau yang dipertahankan itu dari sisi apanya Mas? Apakah dari tadi, pohonnya ini memang pas untuk mendukung desain dari proyek atau rumahnya sendiri, atau mungkin ini pohonnya banyak hamanya, banyak uletnya. Nah itu pertimbangannya apa Mas? Mana yang akhirnya dipertahankan atau yang akhirnya ditebang gitu? Ya ini Mas, foto ini Mas. Ya. Nah ini kan ada poplangnya ya, ada batas poplang. Nah ini tuh ada beberapa yang dia masuk di itu. Nah itu kalau masuk ini otomatis dia pasti potong. Oke. Ya jadi ada beberapa, ada yang termasuk yang tengah ini ternyata nggak perlu potong, itu bisa itu. Nah ini kebetulan itu pohonnya sama semua, itu ketapang semua waktu itu. Kalau soal penghuni si pohon ini yang saya maksud ulet tadi gitu, ya mau nggak mau kita harus bersahabat dengan pemilik lama gitu. Nah, saya tuh pernah dengar pohon ketapang itu tuh akarnya cukup merusak bangunan gitu, Mas. Nah, itu di proyek ini betul nggak sih, Mas? Ini kan berarti proyek udah berjalan 3 tahun yang lalu berarti, Mas ya? 3 tahun ya betul. Ya untuk saat ini gimana, Mas? Update untuk saat ini yang jadi saya nggak tahu ya. Memang saya juga mendengar seperti itu. Tapi yang pasti adalah kita membangun di saat pohon itu sudah besar, Mas. Oke, jadi akarnya sudah mulai konsisten, nggak kemana-mana. Ya, sudah settle lah ceritanya. Nah, mungkin itu jadi masalah ketika kita menanam bibit gitu ya. Kita menanam bibit, pohon itu semakin besar, otomatis akarnya semakin besar gitu. Nah itu kan yang mungkin yang terjadi di perumahan-perumahan kan begitu Mas. Jadi mungkin ada program penghijauan, terus tiba-tiba itu menanam bibit ketapang, terus akarnya mulai nakal gitu ya. Nah kalau yang di proyek saya ini kebetulan karena dia posisi sudah pohon besar gitu, ya untuk sampai saat ini tidak ada masalah sama sekali. Jadi terakhir kali saya ke sana pun juga tidak ada yang namanya retak, tidak ada yang namanya konblok bergelombang pun nggak ada. Oke, karena tadi kita lihat di proyek yang sudah jadi, yang posisinya di tengah-tengah di antara dua rumah itu, konbloknya juga tidak terangkat Mas ya? Betul Mas, itu yang tadi saya bilang, mohon maaf ya. Bukan. Ya, ini. Nah, ini Mas. Nah, iya. Ya, tapi masih bagus. Oke,
Oke. Nah, mungkin ini saya pengen tanya di luar juga dari desain, Mas, gitu. Mungkin sedikit mengulas tadi balik ke awal gitu ya. Ya, Mas. Mas Nuki sempat menjadi jurnalis di Kompas di IDEA ya, Mas ya? IDEA, Mas. Betul, Mas. Nah, Betul. Itu kan jadi Mas Nuki punya sensi untuk bisa berkomunikasi dengan banyak orang gitu, Mas. Ya. Nah, sedangkan yang kita tahu di profesi kita nih ya, untuk kita menyampaikan ide kita ke kontraktor atau tukang dan ide kita ke klien itu kan agak beda nih gitu kan. Nah, cara Mas Luki selama ini bukan membatasi ya, membagi cara mengkomunikasikan itu seperti apa, Mas? Karena kalau kita dengar ya cerita dari Mas Luki ini dari sisi klien cukup bisa memahami gitu ya, dari sisi tukang gitu dengan mungkin spesifikasi atau detail-detail Mas Luki yang cukup unik, cukup gitu nyebelin ya. Cukup nyebelin gitu kan, terus harus kecil-kecil gitu kan. Nah itu sampai akhirnya mereka memahami dan akhirnya ya kita bisa lihat sendiri di proyeknya nih, pasti kalau yang datang pasti dia akan merasa wah ini sesuatu proyek yang cukup ikonik gitu ya. Nah itu seperti apa ya, Mas? Apakah memang seorang arsitek itu harus mempunyai kemampuan juga seperti itu gitu, atau sebetulnya dan itu apakah bisa dipelajari pada saat perjalanan kita berprofesi gitu, Mas? Kalau saya, Mas, dalam perjalanan ini ya, perjalanan saya jadi jurnalis, saya itu segala macam itu, saya cuma melihat bahwa semua profesi apapun itu profesinya, supaya kita bisa hidup kita harus bisa jualan, Mas. Betul. Ya, jadi sebenarnya begini, dalam sampai satu titik ini mungkin klien juga melihat saya melihat profesi ini gitu ya. Salah satunya adalah profesi di mana memang ini itu kita dituntut untuk bisa mendesain, bisa menyampaikan sesuatu apa yang klien harapkan gitu. Dan kita juga punya sesuatu when we call it identity gitu ya, Mas. Jadi ada satu poin yang dimana saya selalu ditanya sama orang gitu. Kalau melihat seperti ini kesannya kayak Mas Luki ini berarti gayanya adalah gaya naturalis gitu. Gaya arsitektur Nusantara banget nih gitu. Tapi ketika saya ditanya Mas Luki gayanya arsitek apa, saya akan selalu jawab, menurut saya gaya arsitek itu tuh hanya baju. Tapi sebuah penataan arsitektur saya bilang berhasil itu ketika siang hari mati lampu kita nggak kegelapan. Nah, itu buat saya yang berhasil seperti itu, Mas. Jadi ketika siang hari mati lampu kita nggak kegelapan, itu berarti rumah itu saya rasa oke, bisa gitu. Tapi itu kenapa sampai refleksi seperti itu saya itu karena saya mengalami 5 tahun di Jakarta, saya pernah namanya kos-kosan, saya sakit pertama itu gara-gara mati lampu, Mas. Mati lampu itu bukannya itu tapi malah masuk angin, Mas. Itu gara-gara tidak ada sirkulasi yang bagus gitu. Buat saya arsitektur itu berhasil tidak berhasil dari situnya. Nah, soal gayanya itu bisa mengikuti, bisa mungkin yang proyek saat ini yang saya lakukan adalah tradisional naturalis gitu. Nanti yang kita akan bicarakan di Padang nanti adalah itu lebih benar-benar naturalis juga, yang material-material alam gitu. Ada proyek saya yang dimana itu sangat modern, sangat kalau bahasanya anak zaman sekarang itu kan Japandi ya, Japan Skandinavian gitu ya. Nah itu bisa juga, ya kan? Nah itu pernah sampai suatu hari saya pernah dapat klien juga di Cibubur itu ditanyain, saya tanya Mas pengen gaya apa? Tahu jawabannya apa, Mas? Gaya Starbucks. Terus enggak, Mas? Gaya Starbucks. Jadi dia pengen mewujudkan Starbucks di rumahnya gitu. Nah, itu singkat Mas ya gitu. Nah, tapi dari situ kan gaya itu kan balik lagi ke klien memang pengennya seperti apa gitu ya. Tapi yaitu sebuah tata ruang dalam arsitektur itu saya bilang berhasil kalau itu tadi siang hari mati lampu tidak gelap. Mau gayanya apapun, mau gaya Renaissance, mau gaya Eropa, mau gaya dekonstruksi, mau gaya naturalis apa, itu hanya melengkapi saja gitu. Nah kalau saya seperti itu, Mas. Nah itu yang mungkin klien-klien itu dalam titik saya ya beda mungkin sama kalau kita baru fresh grade memang kita harus mencari identity kita gitu. Tapi di saat saya sekarang itu mungkin sudah banyak klien-klien yang sudah paham gitu. Karena kan pada prinsipnya kan begini, Mas, ketika ada orang klien menghubungi kita gitu, itu kan mungkin mereka sudah kepo duluan gitu, Mas. Gayanya Mas Luki gimana gitu. Ya, kan itu
Iya Thomas, sama aja kayak gini. Kita mau beli baju, mau masuk Uniqlo, kita sebut merek ya, sorry ya. Kita sebut merek tertentu gitu. Itu kan kita sudah tahu gayanya, Mas. Maunya seperti apa ya. Itu sama aja dengan mungkin klien menghubungi kita sebagai kami sebagai arsitek itu mungkin karena mereka sudah tahu gaya kita gimana gitu. Nah, ketika itu komunikasi sudah berjalan nah PR berikutnya adalah bagaimana mengkomunikasikan hal tersebut ke tukang gitu. Ketika kita balik lagi ke statement saya di awal gitu, saya lebih suka bahwa tukang saya adalah pakai tukang saya sendiri gitu, karena saya kalau bahasa Jawanya itu nggak mindon gaweni itu 2 kali kerja gitu Mas. Tinggal gini aja, kayak misalnya ini, saya sudah ada pengalaman bikin yang di Kalasan ini. Ketika besok saya dapat proyek seperti ini lagi, saya tinggal bilang sama mandor saya, Pak, kayak yang kemarin Pak, oke, ya gitu. Jadi feel-nya itu sudah dapat gitu Mas. Gitu. Nah, ditambah lagi dari misalnya proyek ini, saya akhirnya dapat pengalaman. Oh, ternyata bikin lengkungan bisa pakai pipa peralon. Oh, ini segala macam. Nah, ternyata saya dapat ilmu baru nih. Sehingga ketika kebetulan saya ada proyek bakal berjalan itu besok di Bintaro Mas. Nah itu dengan pengalaman-pengalaman dengan rumah saya Mas. Oh siap. Nah ketika ada pengalaman-pengalaman seperti itu ya bisa diterapkan karena kita sudah pernah tektokan gitu Mas dengan tukang-tukang itu. Itulah sebabnya ya balik lagi saya bilang bahwa di dalam dunia konstruksi, di dalam dunia arsitektur itu salah satu key factor-nya itu adalah SDM. Karena kalau sampai kita harus ngulangin tukang lagi segala macam itu takes time buat saya. Nah, pertanyaannya kan Mas Luki bersyukur sudah punya SDM yang sudah terbangun ya Mas ya. Ya. Nah, mungkin kunci gimana kita mengkomunikasikan ke kontraktor ke tukang yang baik atau ideal biar ide kita terlaksana dan konstruksi itu berjalan dengan baik. Kunci awalnya itu apa sih Mas sebetulnya Mas? Kalau dari sisi Mas Luki ya Mas ya. Waduh. Kunci awalnya Mas. karena mungkin ya kita tahu bersama ya kadang-kadang kita sudah bisa megang klien gitu ya, terus klien suka dengan gambar kita gitu. Kadang-kadang pada saat sudah masuk ke sesi konstruksi ya tadi seperti Mas Luki sampaikan, akhirnya kita harus bisa berdamai dengan perubahan-perubahan gitu ya. Idealisme kita mungkin tidak terlalu bisa masuk gitu. Mungkin kalau dari sisi klien kita masih paham mungkin karena mereka yang dalam tanda kutip membayar kita gitu. Tapi kadang-kadang pada saat kontraktor atau tukang tidak bisa mengejawantahkan ide kita dan Mas Luki kan sekarang udah merasakan kayaknya semua tim konstruksi Mas Luki khususnya tukang gitu ya, kayaknya apa yang Mas Luki hidupkan itu mereka bisa laksanakan juga. Nah itu awal-awal Mas Luki membangun SDM dan akhirnya mempunyai tim konstruksi atau tukang yang baik itu seperti apa sih Mas? Ada sedikit cerita nih Mas Bayu. Tahun 2016. Jadi 2016 itu pertama kali saya pulang dari Jakarta ke Jogja. Kalau kebetulan kan saya sekarang sudah rumah sendiri, ada workshop sendiri. Waktu itu masih ikut rumah orang tua saya. Kebetulan rumah orang tua saya itu di Jogja, itu di pinggir jalan rumahnya. Nah, di atasnya itu ada ruko sudah nggak kepake, saya pakai itu. Terus kemudian saya menggunakan material lama semua. Jadi kebetulan rumah orang tua saya itu sudah dibangun sejak tahun 60-70-an. Nah, biasanya bangunan 60-70-an itu kan kayunya malah bagus-bagus Mas. Jadi kayu plafon itu saya copotin. Iya, betul. Saya copotin semua. Saya minta tukang saya buat, waktu itu tukang ya berarti baru mengenal saya itu. Jadi saya setin, saya baruin semua, supaya untuk bikin partisi untuk kubikel saya kerja. Saya bikin kantor di situ. Nah, itu saya nggak tahu sekarang tukangnya ada di mana, saya nggak tahu. Cuman itu bapak-bapak sudah agak sepuh gitu ya Mas. Dia sambil gergaji gini. Nah, saya kan bilang, Pak, mohon maaf, akhirnya kita juga harus ya komunikasinya itu. Pak, itu nanti kayunya ini ya Pak, kita bikin kotak-kotak di atas itu. Tahu nggak Mas responnya gimana Mas? Dia sambil nyerut itu nggak ngeliatin saya belum. Salah arsitek. Tapi akhirnya jadi, maksudnya sesuai yang apa saya harapkan. Tapi ada kata-kata itu, nggak ngeliatin saya sambil terusin dasar arsitek. Dan itu disampaikan ke teman-temannya dan akhirnya saya pun juga cerita ke tukang-tukang yang lain gitu. Nah tapi memang ada fase itu Mas, itu kan namanya fase kenalan Mas. Kita juga kenalan dengan harus dilewati Mas ya. Iya memang harus dilewatin. Jadi memang akhirnya saya mengenal si tukang itu sehingga saya komunikasinya juga harus lebih halus dengan beliau. Nah tapi tukang juga akhirnya mengenal saya yang ternyata Mas Luki punya tuntutan seperti ini gitu Mas.
sama seperti kayak ini, sekarang saya ongoing project di Serang, di kota Serang Mas, di Banten. Itu ada satu momen di mana saya harus mengganti semuanya, hanya karena temboknya meleset 1 cm Mas. Semuanya nih dalam artian bagian dari Jadi, rumah itu? iya, atau saya hanya bangun dari, satu part saya, bagian saya, gitu? saya bangun dari awal gitu ya, saya bangun dari awal gitu, terus habis itu ternyata ada beberapa yang meleset gitu. Itu sudah tanpa kompromi saya bilang ganti, harus dirombak supaya nggak bisa. Bongkar semua. Iya bongkar, harus bongkar Mbak. Karena ternyata setelah kalau bahasa Jawanya itu dilot ya, dilot itu ditarik garis pakai bandul gitu. Nah kok meleset, ini juga meleset segala macam, ganti semua. Nah kebetulan memang tukangnya itu adalah tukang associate gitu. Jadi bukan tukang saya. Akhirnya yang berbeda aja sekarang tukang saya sendiri juga. Tapi pada akhirnya ya hal seperti itu yang saya nggak bisa tolerir. Nah balik lagi itu adalah proses kenalan Mas. Ya. Jadi memang harus melewati hal itu dan akhirnya memang harus ya karena tipikal orang kan beda-beda Mas ya. Iya Mas. Gitu ya, Itu kan jadi kayak hukum alam ya Mas. Jadi kayak hukum rimba ya. Kalau misalnya kamu nggak cocok dengan saya ya pasti kita nggak akan bisa terus. Tapi kalau ternyata bisa cocok itu ya oke. Kan jadi kayak hukum rimba Mas gitu. Tapi memang harus melewati fase itu. Berarti bisa dibilang kalau seperti proyek yang di Bintaro atau di Serang gitu ya. Berarti Mas Luki itu pasti akan membawa satu tim untuk membangun proyek tersebut gitu Mas. Khususnya mungkin kalau misalnya memang dari sisi klien pengennya sudah paham nih ya untuk bisa ngejar desain yang dimau oleh klien dan juga sesuai dengan Mas Luki disarankan menggunakan dari tim Mas Luki sendiri dan berarti Mas Luki akan membawa semua tim ke side project itu gitu Mas. Oh iya Mas. Karena namanya proyek itu kan when we say yes it means yes gitu Mas. Jangan sampai ketika kita bisa bilang ya waktu pelaksanaan aduh ini gimana ya kan pusing juga gitu. Jadi berarti bukan cuma mandornya yang jalan ya Mas ya, tukang-tukangnya juga pasti project gitu. Betul Mas. Kalau saya begitu. Jadi contoh misalnya kayak proyek yang Balikpapan yang saya cerita tadi di awal itu, saya sudah kan tadi saya bilang saya menyerahkan awalnya itu gambar DED, gambar estimasi RAB segala macam gitu. Sampai satu titik si ownernya bilang saya barusan nyari tukang di Balikpapan kok mahal semua ya, gitu. Kalau tukangmu gimana gitu, otomatis kalau tukang kan pasti ada biaya mobilisasi dan demobilisasi kan Mas. Nah itu yang saya bilang, jadi saya sampaikan ke klien, nggak apa-apa pakai tukang saya, tapi memang ada biaya itu, mob itu, mobilisasi dan demobilisasi. Kamu gimana? Oh ya saya nggak apa-apa gitu. Ya sudah nggak apa-apa. Habis itu ya pasti ada fase di mana ketika proyek itu sebelum berjalan pasti saya komunikasi dulu dengan tukang-tukang saya Mas. Jadi kira-kira bisa nggak ini kayak gini? Saya akan konsepnya gini-gini. Oh bisa Mas, ini bisa kok diakalin pakai gini. Oke. Bisa ya, kalau bisa udah jalan. Mungkin juga disampaikan mau nggak di Kalimantan 1 tahun gitu ya? Loh, sampai proyek selesai. Jangan salah Mas. Loh, proyek saya yang nanti besok saya ceritakan di Padang itu kan dari tahun 2016 Mas. Tukangnya pulang 3 tahun sekali Mas. Wow. Tukangnya dari Jepara semua. Ya itu ya gitu. Jadi memang ada tipikal. Jadi setiap manusia, setiap SDM kan pasti punya karakter masing-masing gitu ya Mas. Ada yang ngomongnya kenceng dan cocok sama saya ada. Terus ada yang ngomongnya lemah tapi habis itu mentalnya juga kendor juga ada gitu. Contohnya yang tukang saya yang di mana di tukang itu bukan tukang saya tapi tukang yang kami pakai di desa Amdasa buat bikin gereja ini yang saya besok bakal share di Padang itu. Itu kemarin Lebaran aja nggak pulang Mas. Wow. Dan nggak tahu tuh mungkin tiba-tiba waktu dia pulang anaknya udah gede kali. tapi that's kelamaan di sana. Itu memang yang apa dunia lapangan yang kerap terjadi di situ gitu. Nah seperti itu. Memang cocok-cocokan Mas, memang harus ada proses pengenalan tuh harus ada itu. Nggak bisa. Ilmu konstruksi bukan ilmu 1 + 1 sama dengan 2, nggak seperti itu konsep. Betul. Iya. Betul Mas. Iya. Bisa aja 1 + 1 itu apa ya, tergantung sudut pandang kita ngeliatnya gimana. 200 gitu Mas ya. Iya betul. Oke. Mas Luki, sepertinya ini diskusi kita sangat seru gitu ya. Nggak berasa hampir 2 jam. Iya betul ya, ternyata 2 jam. Nggak berasa kan Mas? Iya ya betul ya. Saya waktu lihat 2 jam itu kedua juga.
Ternyata dari proyek di Forest House Karasen ini nggak hanya sekedar desainnya aja, tapi dari pembentukan dari desainnya, dari material, banyak hal-hal yang menantang yang perlu sedikit menurunkan ego dan idealismenya sendiri ya Mas ya. Dan harus ada pelajaran-pelajaran baru ya Mas. Ya betul Mbak, memang itu. Cuman kadang-kadang kalau misalnya hasilnya bagus kan kita juga senang juga melihatnya gitu. GoPro Win katalog Pro. Gak sumpah. Terima kasih. Terima kasih Bu Wido, terima kasih. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Mas Luki yang sudah berbagi pengalamannya dan juga berbagi cerita di acara Protos, dan juga nanti kita akan ketemu di Padang juga, Mas Luki. Mbak Sisa. Ceritanya. Itu ya. Mas Thomas Yuliarto itu sekretarisnya IAI Papua Barat itu. Salam kenal Mas Thomas. Salam kenal. Kalau mau sampai Manowari itu silakan itu. Wah, ya, kita belum pernah nih ke daerah sana nih Pak, ke daerah timur. Wah, boleh nih kapan-kapan kita langsung ya Pak. Semoga bisa kita jalin kerjasama dengan teman-teman dari IAI Papua ya Pak. Sama ada Bli Ben Saraswati itu arsitek dari Abali. Baik, terima kasih Kak Ben, terima kasih sudah hadir, dan terima kasih Bapak Ibu dan rekan-rekan yang sudah hadir dalam acara Protos hari ini. Terima kasih juga kepada Mas Luki. Sampai bertemu nanti di Padang Mas, makan-makan. Terima kasih semuanya. Saya izin ya. Ya, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih sekali Bapak Ibu dan rekan-rekan. Sampai jumpa dan jangan lupa untuk terus saksikan program katalog lainnya kita di hari Rabu ada Product of the Week dan juga hari Jumat kita akan ada Protos. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.